Tahukah Anda, satu teknik jalan yang salah bisa berisiko fatal bagi lansia? Banyak orang tidak menyadari bahwa cara berjalan yang kurang tepat dapat menyebabkan cedera serius, bahkan hanya dari satu langkah yang salah. Setiap hari, jutaan lansia di seluruh dunia menghadapi tantangan ini tanpa disadari. Padahal, berjalan adalah aktivitas sederhana yang kita lakukan sejak kecil. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan yang membuat setiap langkah menjadi lebih berisiko. Hari ini kita ungkap rahasianya. Seringkali kita anggap berjalan itu mudah, padahal bagi lansia setiap langkah sangat menentukan. Setiap gerakan kaki, setiap pijakan bisa menjadi penentu antara tetap aktif atau mengalami cedera. Banyak lansia yang mulai kehilangan kepercayaan diri hanya karena takut terjatuh saat berjalan. Namun, dengan pengetahuan yang tepat, risiko ini bisa dikurangi secara signifikan. Satu kesalahan kecil dalam postur bisa meningkatkan risiko jatuh dan mengubah hidup seseorang. Kekuatan kaki dan keseimbangan adalah kunci kemandirian di usia senja. Postur tubuh yang benar, otot yang terlatih, dan latihan keseimbangan yang rutin dapat membantu lansia tetap bergerak dengan aman. Dengan memahami cara kerja otot dan sendi saat berjalan, kita bisa mencegah banyak masalah yang sering terjadi di usia lanjut. Di video ini, saya akan membagikan 5 teknik berjalan praktis untuk memperkuat otot, menjaga keseimbangan, dan mengembalikan rasa percaya diri. Setiap teknik dirancang agar mudah diikuti dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Mari mulai perjalanan menuju masa tua yang lebih aktif dan mandiri, agar setiap langkah Anda selalu aman dan penuh keyakinan. Mengapa keseimbangan sangat penting bagi lansia? Sistem vestibular di telinga kita berfungsi seperti giroskop, menjaga tubuh tetap tegak. Seiring usia, sistem ini melemah, membuat respon tubuh melambat dan risiko jatuh meningkat. Otot kaki juga melemah akibat sarkopenia, apalagi jika jarang bergerak. Otot paha, betis dan pergelangan kaki adalah penopang utama tubuh. Latihan rutin bisa memperlambat penurunan otot dan menjaga keseimbangan. Dengan latihan yang tepat, komunikasi otak dan otot membaik. Setiap langkah jadi lebih mantap. Ini investasi kesehatan jangka panjang yang sangat berharga. Mengapa lansia rentan jatuh? Ini adalah pertanyaan penting, terutama karena jatuh bisa berdampak serius pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Ada 3 faktor utama yang membuat lansia lebih rentan mengalami jatuh dibandingkan kelompok usia lain. Pertama, osteoporosis adalah masalah besar pada lansia. Kondisi ini menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Bahkan benturan ringan seperti tersandung karpet atau terpeleset di kamar mandi bisa menyebabkan patah tulang yang serius. Tulang yang sehat sangat penting untuk menopang tubuh, dan ketika kekuatannya berkurang, risiko cedera meningkat drastis. Kedua, gangguan penglihatan seperti katarak atau glaukoma juga berperan besar. Lansia dengan penglihatan buram atau terbatas seringkali sulit mendeteksi rintangan di sekitarnya, seperti anak tangga, kabel, atau permukaan lantai yang licin. Hal ini membuat mereka lebih mudah tersandung atau terpeleset tanpa disadari. Ketiga, penurunan respon saraf juga menjadi penyebab utama. Seiring bertambahnya usia, kecepatan sinyal saraf dari kaki ke otak melambat. Akibatnya, sensasi di kaki berkurang, dan lansia sulit merasakan permukaan yang diinjak, sehingga mereka tidak bisa bereaksi cepat saat kehilangan keseimbangan. Kombinasi dari tulang yang rapuh, penglihatan yang menurun, dan respon saraf yang lambat menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Satu faktor saja sudah cukup berisiko, apalagi jika ketiganya terjadi bersamaan. Untuk mengurangi risiko jatuh, pemeriksaan mata secara rutin sangat penting agar gangguan penglihatan bisa segera diatasi. Selain itu, asupan kalsium dan vitamin D membantu menjaga kekuatan tulang, sehingga tulang tetap sehat dan tidak mudah patah. Latihan fisik yang teratur, menjaga kesehatan tulang, dan memperkuat sistem saraf harus dilakukan secara bersamaan. Latihan keseimbangan, seperti yoga atau senam ringan, dapat membantu lansia tetap stabil saat berjalan.
Mencegah jatuh pada lansia membutuhkan pendekatan menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan latihan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan lingkungan rumah, seperti memastikan lantai tidak licin dan pencahayaan cukup terang. Memahami semua faktor ini sangat penting agar kita bisa membantu melindungi orang tua dan anggota keluarga lansia dari risiko jatuh. Dukungan keluarga dan edukasi dari tenaga kesehatan juga sangat berperan. Pencegahan adalah kunci utama untuk menjaga kualitas hidup lansia. Dengan perhatian dan tindakan yang tepat, lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati hari tua dengan aman. Teknik pertama, heel to toe, atau melangkah dari tumit ke jari kaki. Banyak lansia berjalan dengan telapak kaki datar, membuat langkah tidak stabil. Mulailah dengan mendaratkan tumit terlebih dahulu, lalu gulirkan beban ke depan hingga ke jari kaki. Rasakan setiap bagian telak kaki bekerja secara berurutan. Dorong dengan jari kaki untuk melangkah berikutnya. Ulangi perlahan, fokus pada kestabilan dan kontrol. Latihan ini membangun pola berjalan yang lebih aman dan efisien. Teknik kedua, atur lebar langkah Anda. Banyak lansia berjalan terlalu sempit, seperti di atas tali, sehingga mudah goyah. Jaga jarak antar kaki selebar bahu untuk bidang tumpuan yang stabil. Bayangkan dua rel kereta selebar bahu di lantai, dan melangkahlah di atasnya. Langkah lebar membuat tubuh seperti piramida, kokoh dan stabil. Latih di depan cermin atau gunakan selotip di lantai sebagai panduan. Jadikan ini kebiasaan baru untuk setiap langkah, dimanapun Anda berjalan. Teknik ketiga, arahkan pandangan ke depan, bukan ke kaki. Menunduk membuat postur membungkuk dan pusat gravitasi bergeser, meningkatkan risiko jatuh. Pandangan lurus ke depan, sekitar 3 hingga 5 meter, menjaga postur tetap tegak. Mata memindai lingkungan, memberi otak waktu mengantisipasi bahaya. Penglihatan perifer tetap membantu mendeteksi rintangan di sekitar kaki. Jika perlu, lirik ke bawah sebentar, lalu kembalikan pandangan ke depan. Latih kebiasaan ini agar keseimbangan dan kewaspadaan meningkat. Koreksi segera jika Anda mulai menunduk saat berjalan. Berjalan bukan hanya tugas kaki. Otot inti sangat penting untuk stabilitas. Otot inti melingkari perut, punggung bawah, dan panggul, menopang tubuh seperti korset alami. Otot inti yang kuat menjaga postur tegak dan menyerap guncangan saat berjalan. Cara mengaktifkannya, tarik pusar ke dalam secara lembut, tetap bernapas normal. Aktivasi ringan ini menciptakan koneksi otot inti dan memperbaiki postur. Lakukan saat berjalan, jadikan kebiasaan. Otot inti yang aktif melindungi punggung dan meningkatkan stabilitas. Teknik terakhir, ayunkan lengan secara seimbang. Ayunan lengan berlawanan dengan langkah kaki, menjaga keseimbangan dan ritme. Lengan kanan maju saat kaki kiri melangkah, dan sebaliknya. Ayunan berasal dari bahu, bukan siku, dengan gerakan natural dan rileks. Hindari berjalan dengan lengan kaku atau tangan di saku. Latihan ini membantu tubuh tetap stabil dan efisien. Cobalah berjalan di tempat sambil fokus pada ayunan lengan yang benar. Dengan latihan, gerakan ini akan menjadi otomatis dan meningkatkan kepercayaan diri. Latihan konsisten di rumah adalah kunci keberhasilan. Dengan berlatih secara rutin, tubuh akan semakin terbiasa dan teknik yang dipelajari akan menjadi lebih mudah dilakukan. Tidak perlu alat khusus, cukup manfaatkan ruang yang ada di rumah dan lakukan latihan sesuai kemampuan. Mulailah di koridor atau lorong yang lurus. Gunakan dinding sebagai pegangan jika perlu. Ini akan membantu menjaga keseimbangan dan memberikan rasa aman, terutama bagi yang baru memulai latihan. Fokus pada satu teknik dulu, misal heel to toe, lalu tambahkan teknik lain secara bertahap. Dengan cara ini, Anda dapat menguasai gerakan dasar sebelum mencoba variasi yang lebih sulit. Gunakan kursi atau sofa sebagai pegangan tambahan untuk rasa aman. Jika merasa kurang stabil, jangan ragu untuk meminta bantuan anggota keluarga atau teman. Lakukan repetisi perlahan dan terkontrol. Kualitas lebih penting dari kuantitas.
Pastikan setiap langkah dilakukan dengan benar agar manfaat latihan bisa dirasakan secara maksimal. Latihan berdiri satu kaki di dekat meja atau dinding efektif memperkuat otot penstabil. Lakukan secara bergantian pada kedua kaki dan tingkatkan durasi secara perlahan. Setelah mahir, coba berjalan di sepanjang garis lurus di lantai. Latihan ini melatih koordinasi dan konsentrasi, serta meningkatkan kepercayaan diri saat bergerak. Dengarkan tubuh Anda. Jangan memaksakan diri. Jika merasa lelah atau tidak nyaman, istirahatlah sejenak dan lanjutkan saat sudah siap. Kesabaran dan konsistensi akan membawa hasil. Rayakan setiap kemajuan kecil, dan jadikan latihan ini sebagai bagian dari rutinitas harian untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kita telah belajar 5 teknik berjalan fundamental untuk lansia. Heel to, lebar langkah, pandangan ke depan, otot inti, dan ayunan lengan, semua membentuk kemandirian. Usia bukan vonis, penurunan kualitas hidup bisa dicegah dengan latihan. Latihan sederhana ini berdampak besar jika dilakukan rutin. Tujuan kita menambah kehidupan dalam tahun-tahun, bukan sekadar menambah tahun. Jangan berhenti bergerak, setiap langkah adalah kemenangan melawan kerapuhan. Teruslah berlatih dan buktikan bahwa usia hanyalah angka. Semangat untuk tetap aktif dan mandiri harus terus dijaga. Inilah 5 teknik fundamental untuk melangkah menuju usia senja yang sehat dan mandiri. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk kebebasan esok. Praktikkan teknik ini secara konsisten untuk membangun kekuatan, keseimbangan, dan kepercayaan diri. Bagikan video ini agar lebih banyak lansia bisa tetap aktif dan berdaya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa berlatih setiap hari. Usia boleh bertambah, tapi semangat dan kekuatan harus tetap terjaga.